Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi teman-teman, bareng saya di channel Novan YK. Tanggal 18 Desember kemarin adalah Hari Migran Internasional, di mana kemarin udah diresmikan juga apa yang menjadi kado untuk TKI dari pemerintah. Di mana PMI ataupun TKI nanti kita disambut sebagai tamu yang VVIP ataupun tamu kehormatan ya teman-teman. Terus sebagai tamu yang VVIP, apakah nanti ada beberapa kelebihan seperti bebas pajak HP ataupun cukai? Kemudian ada juga yang namanya jalur khusus. Apakah pemerintah kemarin tidak tahu kejadian yang dulu-dulu? Nah, ini ada jawaban dari Pak Beni selaku BP2MI ya. Seperti apa responnya? Nah, silahkan simak sampai habis ya teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang hari ini pulang tentunya bisa merasakan fasilitas yang kemarin aku infokan kemarin ya, seperti lounge ataupun karpet khusus untuk TKI. Jadi fasilitas lounge ini selain untuk tempat istirahat dan menunggu kita bisa dijemput keluarga, itu ada juga tempat penukaran uang ya. Jadi penukaran uang itu dari produknya BNI, sehingga kursnya itu udah sesuai dengan standar di luar ataupun standar di seluruh dunia. Beda sama yang dulu yang cuman oknum itu beberapa aja yang bisa mempermainkan harga. Misalkan penukaran 15.000 nanti yang dibayarkan cuman 12.000. Nah, itu kan rugi 3.000-an ya kalau ditukaran di situ. Dan saat ini udah standar untuk semuanya seluruh Indonesia. Jadi teman-teman tidak perlu takut lagi misalkan menukar di Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian bagi yang karantina ini nanti bagaimana? Apakah bisa menikmati fasilitas ini ataupun malah fasilitasnya tidak bisa menikmatinya? Nah, bagi teman-teman yang karantina tentunya bisa menikmati fasilitas ini setelah selesai karantina ya. Karena kan habis turun dari pesawat itu nanti kita diarahkan tetap ke tempat karantina, misalkan nggak bawa PCR. Nah, misalkan selesai karantina nanti kembali ke bandara bagian transit itu baru bisa menikmati fasilitas lounge ini ya. Jadi sambil menunggu keberangkatan di ruang tunggu itu sebelumnya itu bisa menikmati lounge ini sambil leha-leha. Tapi bagi teman-teman yang di karantina langsung dijemput keluarga tentunya tidak bisa menikmati fasilitas ini ya, karena adanya cuma di bandara, di wisma karantina itu tidak ada. Dan juga penjemputannya sekarang ini tetap sama ya, tidak ada paksaan kayak dulu lagi. Kalau dulu kan harus melewati ataupun menaiki travel yang sudah disediakan di bandara, sehingga rentan terjadi pungli ataupun nanti pas di tengah jalan itu dikompasi, dipalak, dimintain duit, entah itu di tasnya, entah itu diajak di warung makan yang udah kerjasama sama sopirnya, itu nanti harganya dinaikin berlipat-lipat. Seperti yang komen di bawah teman-teman kemarin itu ya, ternyata dulu itu kejadiannya itu benar-benar tidak bagus. Kemudian sebagai tamu VVIP, nah ini kan sudah dilewati jalur khusus ya. Nah, ini apakah nanti tetap ada pajak HP ataupun tidak? Nah, ini yang sering ditanyakan oleh teman-teman semua. Dan tentunya untuk pajak ini masih kena pajak ya teman-teman. Misalkan HP-nya ataupun barang bawaan dari luar negeri itu di atas dari 500 US dollar ataupun sekitar 7 jutaan. Karena ini adalah wewenang dari pihak bea cukai ya. Jadi misalkan kita melapor ke bea cukai, itu nanti kita misalkan di bawah 500 US dollar itu gratis ya teman-teman, nggak bayar. Jadi aturan untuk HP ini masih sama seperti sebelumnya ya. Seperti yang ada di videoku sebelumnya itu udah aku rinci. Kemudian penghitungannya bagaimana itu juga udah ada, udah komplit semua ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang pulang dari luar negeri, misalkan pengen pajaknya itu ada pembebasan 500 US dollar, nanti daftarnya itu di bea cukai dalam bandara ya, jangan di luar bandara ataupun di kota masing-masing. Karena ini hanya berlaku di dalam bandara untuk pembebasan yang 500 US dollar. Kemudian terkait jalur khusus ini, apakah pihak pemerintah itu tidak tahu yang sebelumnya? Kenapa dulu sudah ada terus hilang kok sekarang muncul lagi? Nah, ini sebenarnya pihak BP2MI ini udah tahu ya dari dulu-dulu itu. Kemudian untuk saat ini mencoba untuk diperbaiki dan supaya bisa benar-benar aman. Seperti pidato dari Bapak Beni. Dulu PMI datang di bandara, dipaksa menukarkan dolar di tempat tertentu. Yang tempat ini hasil kong kali kong dari orang-orang tertentu. Jadi Kepala BP2MI sudah mengetahui
problem dari dulu dan sekarang mau memperbaikinya supaya tidak terjadi lagi. Berharap juga melindungi TKI dari kaki sampai ujung rambut ya teman-teman. Jadi ini harapannya ini benar-benar maksimal jika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Dan semoga aja semua ini bisa berjalan dengan baik dan tidak ada penyelewengan wewenang ya teman-teman. Oke teman-teman, itu dulu informasi dari saya. Misalkan ada pertanyaan ataupun yang kurang jelas bisa komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe, juga like dan share juga boleh biar channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat buat semuanya. Oke ya, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.